Audio Jungle. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini baik. Alhamdulillah, Bu ya. Jadi mohon maaf, Bu ya, saya menyita waktunya sebentar. Ini kan kita kan rencana nih mau mengadakan supervisi ya. Untuk Pak. pertama itu adalah di kelas Ibu. Mm, Nah, jadi di dalam supervisi itu kita akan melakukan 3 tahap, Bu ya. Yang pertama itu tahap pra supervisi, yang kedua itu supervisi, dan yang ketiga itu pasca. Nah, untuk sekarang ini yang pertama kita lakukan adalah percakapan pra supervisi dulu, Bu ya. Oke Pak, sip. Ya, baik Bu, langsung aja ya Bu ya. Jadi Bu, ketika nanti Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas, itu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Oke, baiklah Pak. Untuk pembelajaran yang akan saya bawakan, untuk pembelajaran IPAS itu Pak, tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada dua Pak ya. Nah, yang pertama itu peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan karakteristik bunyi berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan yang dilakukan. Oh iya, oh, berarti nanti Bu itu Ibu akan melakukan pembelajaran melalui praktek ya berarti ya? Iya, Oh lebih gitu ya. praktik. Nah, kemudian Bu, kalau tadi kan ada dua nih Bu ya yang Ibu akan capai, yaitu sifat-sifat bunyi dan juga karakteristik bunyi ya. Hmm. Nah, kalau dari sini Bu, yang area pengembangan yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Oke, untuk area pengembangan ini Pak, saya ngambil dua. Yang pertama itu pengetahuan. Nah, Pengetahuan itu Bu ya. kemudian yang kedua itu keterampilannya. Nah, untuk di pengetahuan ini Pak, saya ini berharap peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat bunyi dan karakteristik bunyi itu seperti apa. Nah, kemudian untuk yang keterampilannya Pak, peserta didik itu mampu melakukan percobaan mengenai tinggi rendahnya nada serta intensitas bunyi yang dihasilkan pada botol saat kita praktek nanti. Jadi gitu Bu ya, berarti nanti di area pengembangan ini Ibu akan fokus pada dua kompetensi Bu ya, Iya. yaitu kognitif dan afektif berarti. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga Bu, untuk strategi nih dalam pembelajaran Ibu nantinya akan lakukan itu seperti apa strateginya? Oke Pak, baik untuk strategi yang saya ambil ini Pak, strategi pembelajaran yang saya ambil ini yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian saya akan membagikan dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan peserta didik, keterampilannya dan juga keaktifan peserta didik tersebut. Oh, jadi nanti itu Bu, berarti Bu akan membawakan pembelajaran yang strategi yang berdiferensiasi Bu ya. Yang apa namanya dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional berarti. Oh, ya mudah-mudahan Bu ya ke depan untuk pelaksanaannya kita bisa lebih baik lagi dalam menggali apa yang telah Ibu nanti lakukan. Dan setelah ini Bu, nanti kita akan masuk di kelas Bu ya. Nanti Ibu mengajar. Nanti waktunya kapan Ibu bisa siapnya? Ibu masuk mengajar dan juga saya akan masuk untuk mengobservasi Ibu di dalam kelas. Siap, siap. Ya. Dan setelah itu nanti setelah supervisi itu kita akan nanti bertemu lagi Bu ya Oke, untuk Pak. Siap. membahas mengenai apa-apa aja yang telah Ibu capai. Dan satu lagi Bu ya, nanti pada saat Ibu mengajar itu nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Siap. Ya, demikian Bu ya percakapan kita di prasupervisi ini.
Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan bisa ketemu lagi di tahap selanjutnya. Amin. Terima Siap. kasih Bu ya. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar IPAS ya. Tapi sebelum kita belajar IPAS, Ibu absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Satu. Siapa yang tidak hadir? Oh, Airul. Oke, baiklah. Ibu cek dulu ya. Ibu absen dulu ya. Charlie, Elpianti, Maili, Melody, Metrio, Airul sakit. Oke, Ramona, Esra, Marpen. Oke, jadi satu orang yang tidak hadir ya. Oke, baiklah. Hari ini sebelum kita belajar, seperti biasa ya. Apa seperti biasa sebelum kita belajar? Berdoa. Ayo nak. Selamat pagi semua. Nah, sekarang waktunya kita belajar IPAS ya. Masih semangat? Masih semangat Marpen? Masih semangat? Masih Bu ya, masih. Oke. Nah, hari ini hari apa? Oke, hari Rabu. Nah, kita akan belajar pelajaran IPAS. Oke, hari ini kita belajar IPAS ya dengan materi yaitu bunyi dan sifatnya ya. Oke, keluarkan bukunya Marpen. Bunyi dan sifatnya ya. Oke, nah hari ini kita belajar bunyi dan sifatnya. Pada pembelajaran kita ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kamu bisa mengetahui apa-apa saja itu sifatnya bunyi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kamu bisa membedakan karakteristik bunyi-bunyi tersebut berdasarkan uji coba yang akan kita lakukan sebentar ya. Nah, pada saat ini kita kan belajarnya IPAS. Kemarin kita sudah belajar tentang melihat karena cahaya. Nah, hari ini kita belajar tentang bunyi. Nah, bunyi itu kita bisa mendengar karena ada apa? Iya, karena diterima oleh telinga. Kemudian mendengar karena adanya apa? Bunyi. Jadi kalau tidak ada bunyi, biar ada telinga tidak bisa kita mendengar ya. Bisa dipaham? Oke. Nah, sebentar. Itu ibu akan bagi 1, 2, 3, 4. Oke, ibu akan bagi 2 kelompok ya. Nanti ibu bagi 2 kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Sebentar ini, di saat kita bahas materi bunyi, kita akan praktekkan 3 uji coba yang akan kalian lakukan. Nah, tapi sebelum itu, kamu simak dulu video yang akan kita pelajari hari ini. Bisa? Marpen? Oke. Nah, silahkan kamu fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Tadi sudah di Lihat Pintar YouTube channel. Sebelum kita
lebih kerasnya ini berasal dari benda yang kalau kalian tidak pada saat kalian bicara coba dipegang bawahnya akan terasa dan saat kalian bicara terasa pikiran dari kita semua. Coba, boleh dicoba. Kamu bicara nih, pegang ininya. Tahukah kamu bagaimana ini bisa terdengar oleh kita? Lalu bagaimana sikap-sikap? Baiklah. Nah, tadi kalian kan sudah melihat video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, sebentar ini kita akan adakan uji coba. Nah, nanti setelah kalian uji coba, setiap kelompok itu akan mengisi lembar kerja yang akan Ibu bagikan ya. Nah, tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Coba Metrio di sini, Charlie di sini. Coba atur. Berdiri dulu, Nak. Kamu di situ. Kelompok 2. Nah, kelompok 1 di sini. Oke, di sini aja Charlie. Iya. Metrio di situ. Nah, ini kelompok 2 ya. Oke, ini kelompok 1. Nanti tulis kelompok paling atas kelompok 1 anggotanya siapa saja. Kelompok 2. Nah, untuk yang pertama, uji coba yang pertama dulu. Coba dengarkan dulu. Coba perhatikan di depan. Nah, sekarang kita uji coba yang pertama. Coba kamu berbicara, kemudian pegang tenggorokannya. Di situ ada getaran enggak? Coba dulu. Berbicara, ada getaran enggak? Ada kan? Oke, nah sekarang. Nah, kemudian yang kedua, Marpen. Oke, yang kedua, coba Marpen sama Charlie duduknya di sini coba. Marpen sama Charlie sini, duduknya di sini. Nah, saling membelakang ya. Duduknya saling membelakang. Perhatikan ya. Duduknya saling membelakang. Nah, kemudian coba Charlie sama Marpen saling berbicara. Ayo berdiskusi, apa saja yang kamu mau diskusikan, Marpen sama Charlie. Bisa mendengar enggak kalau seumpamanya kalian berdua berbicara sambil membelakang? Ayo bicaralah. Ayo ngomong Marpen, cerita apa sama si Charlie? Cerita apa? Loh. Oke, dengar jelas suaranya Marpen didengar? Marpen? Pen? Dengar suaranya si Charlie? Charlie bilang apa? Oke, nah sekarang coba Charlie yang keluar. Coba Charlie yang keluar. Keluar dulu, panggil Marpen, tapi masih posisi membelakang. Oke, coba Charlie panggil. Oke, jadi didengar ya? Masih didengar ya? Dengar enggak? Oke, nanti ini di saat praktek nanti ada yang harus diisi di situ. Jadi setiap praktek yang kalian lakukan itu harus kalian fokus ya. Bisa? Oke, yang ketiga, praktek yang ketiga, silakan duduk. Nah, sekarang praktek yang ketiga, kamu kan kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Diskusi siapa kira-kira yang akan memegang sendok untuk mengetuk mejanya, sementara yang 3 tempelkan telinganya di meja seperti yang tadi yang sudah kalian nonton. Silahkan diskusikan siapa yang akan. Ayo, kira-kira siapa? Oke, boleh. Udah, bukunya ditutup dulu. Oke, jangan kaku ya, aktif. Oke, nggak apa-apa. Ayo, yang ini kenapa Anda bergerak? Ini kenapa tidak bergerak? Ayo, sini Marpen. Marpen berdiri dulu. Sini, Marpen sini duduk. Oke, siapa yang mau ini? Oke, berarti Metrio yang pukul. Oke, yang lainnya tempel telinganya di meja. Nanti dengar ya telinganya ya. Dengar enggak?
Oke, coba jauh. Maksudnya gini, ini kan tidak menutup kemungkinan di situ. Coba tempelkan telinganya di meja. Ayo, Maitrio. Oke, dengar enggak? Oke, berarti bunyi itu merambat melalui benda padat. Oke, terus nanti diisi ya LKPD-nya. Oke, kemudian praktek yang ketiga. Silahkan kelompok pertama balik di sini dulu semua. Oke, coba perhatikan ya. Di sini ada 5 botol. Ya, di sini ada 5 botol. Dengar ya. Nanti Ibu tidak menjelaskan berkali-kali. Di sini ada 5 botol nih. Nah, di botol pertama air berisinya sedikit. Kan? Kemudian di botol yang kedua ini berdasarkan banyaknya air di dalam ya. Nanti sebentar tugas kalian masing-masing kelompok untuk praktek yang ini, setiap kelompok itu meniupkan ya. Ini nanti ditiup. Ini Bu buka ya, tapi jangan digoyang nanti tumpah. Ya. Jadi yang lainnya nanti diisi ya. LKPD-nya ini diisi. Nah, nanti kamu pilih siapa yang bagian menulis, ya. Macam kelompok 1, yang bagian menulis siapa? Kelompok 2 juga siapa? Nah, nanti praktek, satu orang praktek. Di sini nanti ditiup. Di saat kamu tiup, tapi tiupnya tekanan kamu meniup itu harus sama rata ya. Jangan ini kecil, sementara yang lainnya pelan ya. Pokoknya tekanan udara yang kamu masukkan di botol ini harus sama ya. Nanti kamu catat kira-kira lebih nyaring yang mana mengeluarkan suaranya, mengeluarkan bunyi ya. Kira-kira botol A. Jadi nanti di sini LKPD-nya percobaan pertama, botol A itu suaranya terdengar jelas atau tidak? Suaranya keras, kecil ya. Nanti diisi. Ini A, B, C, D, E. Jadi E semakin atas dia punya air semakin tinggi ya, semakin banyak ya. Bisa dipaham? Nah, kemudian pegang. Yang kedua, di saat kelompok 1 di sini, kelompok 2 boleh yang ini duluan ya. Nah, nanti perhatikan prakteknya ya. Ini mulutnya nanti pasang di telinga kamu. Kemudian tempelkan begini ya, terkena air. Satu orang temannya ambil sendok. Mana tadi tuh sendoknya? Nanti dipukulkan di dalam. Kira-kira kamu dengar enggak air yang dipukulkan melalui ini ya? Bisa? Mengerti enggak? Oke, nah yang terakhir ini ya, coba Charlie. Nah, nanti yang terakhir ini, coba, ini harus renggang ya, lagi Charlie. Oke, Charlie, gelasnya dipasang di telinga. Oke, nanti Ibu berbicara, kira-kira suara Ibu merambat enggak melalui ini? Oke? Bentar. Coba di sini Charlie. Nah, ini yang terakhir ya. Oke, nanti botolnya yang ini kan tali nih, kan? Kira-kira suara ibu nanti akankah didengar sama Charlie atau tidak? Oke, kita uji coba ya. Dengar kan? Nah, coba kalau posisinya talinya tidak merenggang ya, talinya kendor. Coba tuh cari. Enggak kan? Nah, dari sini sudah bisa kamu simpulkan. Kira-kira ini tali, kalau dia posisinya renggang seperti ini, kira-kira bisa enggak dia menghantarkan bunyi? Bisa dipaham? Nah, nanti semua temannya boleh. Aku coba. Ini kalau zaman dulu ibu sekolah ini namanya telepon. Halo, kamu ngapain? Nah, seperti itu, ya. Oke? Nah, silakan kamu praktekkan. Boleh kelompok 1 apa dulu? Kelompok 2 apa dulu? Silakan. Ayo, berdiri. Harus aktif, Nak. Terserah kamu mau yang mana duluan prakteknya. Mana? Terserah kalian diskusi yang mana dulu kita praktekkan nih.
jangan anu ya, harus ribut, harus apa maksudnya, suaranya harus kedengaran. Yang mana? Jangan bingung. Kamu kok Ibu lihat macam bingung. Ayo, yang mana? Boleh, silakan. Yang mana duluan? Kamu mau praktek yang mana? Ibu hanya mau menilai siapa kelompok mana yang aktif. Iya. Cepat sedikit. Nah, cepat. Yang mana? Yang mana dulu? Kelompok 1 yang mana? Ini boleh. Kelompok 2 yang mana duluan? Ini. Nah, boleh. Nah, ya terserah kalian. Tapi di sana biar kelihatan. Oke. Nah, ini. Ya, siapa yang mendengar? Jangan di situ. Ini nih posisinya. Jangan, dia gini nah. Nih, kan? Dengar. Nah, dengar kan? Nah, boleh yang lain tukaran. Nah, yang lain coba dicoba, ayo cepat supaya kamu tidak penasaran. Ayo. Nanti gantian. Ayo, yang lain, yang mana? Ini lagi, yang ini yang utama nih. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Oke, kalau begitu setiap kelompok nanti maju di depan untuk presentasikan hasil pengamatannya. Oke, kita yang siap kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 silakan maju di depan. Sini Charlie. Ya. Oke, dibaca sama-sama. Boleh. Kelompok 1 melodi. Kami dari kelompok 1. Nama kelompok 1 melodi, nomor 2 Ramona, nomor 3 Maili, nomor 4 Charlie. Botol A besar, botol B sedang, botol C besar, botol D nyaring, botol E kecil. Botol C menghasilkan nada tertinggi, sedangkan botol A menghasilkan nada tertinggi. Tinggi rendah dan nada bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar pada yang mengatur gerak dan menghasilkan bunyi, dan nada B sebaliknya, nada yang bergetar botol C. Pada percobaan ini udara yang ada dalam botol A bergetar paling cepat sehingga menghasilkan nada yang tinggi. Jika saya meniup botol dengan gaya yang lebih kecil, maka akan menghasilkan bunyi yang besar. Bunyi mampu merambat melalui apa saja, seperti cair dan udara. Sebutkan 3 sifat bunyi. Mampu merambat, yang merambat dari jauh. Dibiaskan dan dipantulkan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Sana kena Kak dulu. Ayo kelompok 2, silakan. Yang baca siapa? Metrio. Ayo. Kan mulutnya yang dikasih besar, nah suaranya. Kami dari kelompok 2. Nyanyi suaranya. Adven. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Elvianti, Azlemia Sule, Natio, Marvin Sule.
Percobaan 1, botol A suaranya besar, botol B suaranya kecil, botol C suaranya kecil, botol D suaranya kecil, botol E suaranya kecil. Botol A menghasilkan nada tertinggi, sedangkan botol B menghasil nada terendah. Tinggi rendah nada bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Benda yang bergetar botol A akan menghasilkan bunyi dengan nada B. Sebaliknya, benda yang bergetar botol B akan menghasilkan nada C. Pada percobaan ini, udara yang ada dalam botol A bergetar paling cepat, sehingga menghasilkan nada yang keras. Jika saya meniup botol dengan gaya yang lebih kecil, maka akan menghasilkan bunyi yang D. Bunyinya kecil. Bunyi mampu merambat melalui apa saja, benda padat, cair, dan gas. Sebutkan 3 sifat bunyi. 1. Merambat. 2. Dipantulkan. 3. Dibiaskan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Oke, dah masuk Maili. Nah, oke, tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang bunyi dan sifatnya. Dari hasil percobaan kita hari ini, kita sudah bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, bunyi itu apa? Ya, apa Maitrio? Bunyi? Bunyi mampu merambat melalui berapa? Iya. Apa lagi? Ya, bunyi mampu merambat melalui benda padat, cair, dan juga gas. Kemudian apa lagi? Sifat bunyi itu apa lagi? Bunyi mampu, ingat ya, 3 sifat bunyi itu harus kamu ingat ya. Yang pertama, bunyi mampu merambat. Yang kedua, bisa dipantulkan. Dan yang ketiga, bisa dibiaskan. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kita menyanyi dulu ya. Oke, siapa yang mau maju di depan menyanyi? Marpen? Enggak mau. Oke, kalau begitu, ice breaking mau? Enggak mau. Udah, kalau begitu menyanyi lagu nasionalis. Yuk. Apa lagu apa? Sebelum kita berdoa. Oke, boleh kalau mau itu. Oke, silakan berdiri kalau mau. Saya mundur dari sudah. Nanti setelah itu langsung berdoa kan? Mau pulang kan? Oke, boleh. Ayo. Mau menyanyi kan? Kamu minta yang kelinci kan? Oke. Dah. 3, 2, 1. Tangan ke depan, ijab duduk yang rapi, siap berdoa. Tarputar gulung,
Ular melingkar di pagar bundar. Tangan bawah siap berdoa. Tepuk jari satu, Tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Berbunyi semua, bersiapkan dirimu, siap berdoa. Satu jari kanan, Satu jari kiri, ku gabung menjadi dua ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. ku buat kamera cekrek. Tiga Jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, silakan berdoa. masing-masing dah dimulai. Dah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuni, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Sehat, Bu ya? Iya Pak. Ya, alhamdulillah kalau gitu, Bu. Kemarin kan, Bu, kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kemarin saya sudah masuk ke dalam, mengamati dengan menggunakan beberapa observasi ya, observasi ya. Jadi Bu, ngomong mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan setelah Ibu diobservasi, bagaimana perasaan Ibu dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Kalau berbicara masalah perasaan saat saya melakukan pembelajaran itu Pak, alhamdulillah perasaan saya sangat senang berhadapan dengan anak-anak. Ya. Nah, terus? Senang, maksudnya di saat pembelajaran kemarin itu anak-anak cukup bersemangat juga. Oh, cukup merasa senang, Bu ya. Baik, Bu, mohon izin, Bu ya. Dari hasil observasi kemarin, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin, Bu ya, tentang pembelajaran Bu. Baik, yang pertama itu, Bu ya, tentang ini. Yang pertama itu kompetensi mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Di sini kemarin Ibu saya berikan nilai 3 ya. Yaitu di sini Ibu artinya sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar murid ya, dengan cara menggunakan posisi bangku murid ya. Kemarin itu sesuai dengan model kelompok seperti ini. Iya. Ya, kemudian juga penggunaan komunikasinya yaitu guru melakukan komunikasi secara timbal balik dengan murid. Artinya kan ada tanya, ada jawaban dari murid gitu ya. Saya kemarin beri nilai 4 gitu ya. Artinya sudah bagus. Kemudian rasa ingin tahunya Ibu tentang bagaimana cara sudut memandang murid ya. Saya kemarin beli nilai 4 Bu, itu karena kemarin itu Ibu sudah bisa mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh murid Bu ya. Tadi kemarin itu dengan dengan menanyakan kepada murid tentang apa-apa yang kamu ingin lakukan segala macam itu. Kemudian juga dari emosi positif, guru mengekspresikan emosi positif selama
berinteraksi dengan murid, saya beri nilai 4 Bu, karena Ibu kemarin sudah memberikan ekspresi yang positif ya, dengan senyum terus, tidak gampang marah ketika ada murid yang yang agak susah diatur lah ya. Artinya tetap konsisten lah dengan senyumannya itu. Kemudian penerapan disiplin. Nah, di sini Bu, kemarin itu kan saya lihat Ibu kan ketika ada yang melanggar, ini kali Ibu itu hanya sebagai pemantau saja atau memonitor ya. Artinya Ibu menerapkan kedisiplinan dengan menggunakan peraturan dan konsekuensi yang disepakati oleh murid. Gitu ya. Jadi saya beri nilai 3. Kemudian pemberian motivasi. Nah, ini kemarin pemberian motivasi itu Ibu masih kurang sebenarnya kemarin karena fokus di konten materinya Bu ya. Kemarin tuh. Jadi saya beri 2, nilainya 2. Itu artinya walaupun 2 Bu tetap ada dilakukan, yaitu Ibu mendorong perilaku belajar murid dengan menyampaikan ekspektasi guru dan memberikan konsekuensi positif. Artinya kemarin kan menyampaikan harapan Ibu kepada mereka, ya. Dan juga apa konsekuensinya kalau tidak melaksanakan itu, ya. Kemudian di proses belajar mengajarnya di sini di dalam rangkaian pembelajaran itu Bu, saya beri nilai 3 Bu ya. Artinya di sini guru masih memastikan murid memahami tujuan pembelajaran diharapkan, gitu. Kemudian muatan sosio-emosional. Nah, ini tentang pembelajaran KFE-nya. Saya masih beri nilai 2 karena aktivitas dalam menguasai itu belum terlalu muncul Bu ya. Betul Pak. Ya, berarti tapi Ibu kemarin sudah membuat aktivitas yang membuat murid bersemangat, senang-senang mereka ya. Artinya sudah mulai untuk memunculkan muatan emosional. Nah. Kemudian dalam pendekatan dalam pendampingan murid, kemarin saya beri nilai 2 Bu, karena kemarin itu kan guru memberikan arahan dan solusi secara langsung pada murid ketika mengerjakan tugas. Artinya kan nilai 2 karena Ibu itu masih secara verbal mendampingi murid ya, belum ada semacam secara mendetail perlakuannya, atau dia namanya scaffolding Bu ya, pendampingan secara menyeluruh pada murid. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran, kemarin saya beri 3, ya itu 3 lumayan Bu ya. Artinya di sini guru sudah menerapkan beberapa strategi pembelajaran yang relevan untuk melibatkan siswa secara aktif. Kemarin kan Ibu sudah buat semacam video, kemudian diskusi kelompok dan juga praktek dari materi. Ya. Nah, kemudian penutupan proses belajar. Saya beri nilai 4 kemarin Bu, karena Ibu sudah menyimpulkan dan memberitahu murid tentang pembelajaran apa yang didapatkan selain dari materi yang diajarkan. Kemudian yang terakhir Bu ya. Oh iya, tentang asesmen dan umpan balik. Untuk pemberian umpan balik, saya beri nilai 4 Bu. Ya, karena kemarin itu Ibu sudah memberikan umpan balik yang konkret terhadap hasil kerja murid sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian yang terakhir tentang fungsi asesmen, saya juga beri nilai 4 karena pada saat pembelajaran berlangsung terjadi proses penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kan pada saat itu murid belajar, Ibu kan sempat membuat penilaian kemarin kan? Ya. Jadi itu Bu ya, tentang penilaian dari proses observasi pembelajaran ketika Ibu mengajar di kelas, di mana saya bertindak selaku observer atau supervisor. Ya. Bisa Bu diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas
baik itu berupa langkah-langkah tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan sekarang kemarin. Oke, kalau berbicara masalah area pengembangan yang kemarin saya lakukan itu Pak, saya itu mengambil ada dua aspek. Yang pertama itu pada aspek pengetahuan, kemudian yang kedua itu pada aspek keterampilan. Nah, sedangkan untuk langkah-langkah dan tahapan yang sudah saya lakukan di dalam kelas, pada saat pembelajaran itu saya lakukan sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya buat, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Oh ya Bu. Lalu sejauh mana Bu area pengembangan yang sudah disampaikan? Apakah sudah berhasil atau tidak Bu? Nah, untuk area pengembangan, pada pengetahuan, kalau menurut saya itu saya rasa sudah cukup saya jelaskan karena kemarin untuk peserta didik saya juga sudah memberikan beberapa contoh, juga berbagai gambaran. Tapi pada aspek keterampilannya itu Pak, sedikit ada inilah. Karena kemarin itu anak-anak itu masih mau belajar, tapi karena waktunya yang sangat singkat untuk keterampilannya itu masih kurang Pak. Oh, jadi masih ada kekurangan berarti Bu ya. Kemudian bisa enggak Bu ya dispesifikkan jika ada kekurangan itu apa yang menjadi kendala Ibu dalam proses pembelajaran? Nah, kalau untuk kekurangan Pak, selain terkendala dengan waktu, saya masih kekurangan untuk penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kenapa saya bilang seperti itu Pak? Karena saya rasa belum maksimal. Begitu juga dengan penerapan pembelajaran KSE yang disiplin positif. Kenapa? Karena itu baru untuk saya. Jadi saya masih boleh bilang sering lupa gitu. Oh, jadi gitu Bu ya. Berarti ada beberapa kekurangan-kekurangan yang Ibu masih rasakan ya dalam pembelajaran itu. Nah, kira-kira Bu, kapan dilakukan rencana perbaikan Ibu ini terkait mengenai kekurangan yang Ibu temukan di dalam pembelajaran? Untuk perbaikan Pak, saya berencana di saat pertemuan selanjutnya mungkin saya akan membuat strategi pembelajaran yang lebih baik lagi dari pembelajaran yang kemarin, begitu Pak. Oh, gitu Bu ya. Berarti nanti Bu, semacam ada perbaikan ya, nanti ada tindak lanjut ke depannya. Oh ya, baik Bu Yan, saya berharap mudah-mudahan ke depan Ibu bisa melakukan tindak lanjutnya dan saya menunggu hasilnya Bu ya. Nanti kita ketemu lagi seperti apa nanti yang perbaikan dilakukan. Ya baik Bu, setelah percakapan ini kita lakukan, oleh karena itu saya serahkan kepada Bapak pengajar praktik selaku pengamat dalam kegiatan ini ya. Kepada Bapak saya silakan Pak. Terima kasih. Kalau angkatan 8 yang ada melakukan praktik coaching ya pasca observasi sudah bagus cara yang sudah Bapak lakukan dalam melakukan percakapan atau dialog pasca observasi di mana tadi sudah ditanyakan tentang bagaimana perasaan rekan sejawat pada saat pengalamannya diobservasi oleh Bapak selaku observer atau supervisor. Kemudian Bapak juga memberikan umpan balik bukan berdasarkan asumsi tapi berdasarkan data ya Pak ya. Berdasarkan data yang Bapak peroleh pada saat melakukan observasi di kelas pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Dan tadi juga sudah ada tindak lanjut membuat rencana pengembangan diri ke depannya dari rekan sejawat terhadap hasil observasi yang Bapak lakukan tadi. Nilai-nilai yang mungkin tadi ada yang nilai 2, 3. Jadi mungkin itu yang menjadi fokus area pengembangan selanjutnya. Jadi mungkin itu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya dan Pak Andi.
Cukup sekian dari saya selaku pengajar praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.